kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada teman-teman dalam podcast pada hari ini. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas topik yang tentunya sangat penting dalam dunia pangan hewani, khususnya yang ada di Indonesia, yaitu identifikasi mikrostruktur pada pangan hewani. Khususnya pada kesempatan kali ini topik yang akan kita ambil adalah tentang mikrostruktur daging sapi. Nah, kenapa hal ini sangat penting? Karena mikrostruktur pangan hewani ini sangat berperan penting dalam penilaian mutu, tekstur, dan keamanan daging. Nah, untuk membahas hari ini, kami akan membawakan beberapa jurnal yang relevan serta mendatangkan beberapa narasumber yang tentunya sudah sangat pakar dalam hal ini. Mungkin kita akan langsung saja ke dalam pembahasan. Baik, untuk judul podcast yang akan kita angkat pada hari ini adalah bagaimana mikrostruktur, mutu fisik, dan mikrobiologi menentukan dari kualitas daging sapi. Mungkin kita langsung saja ke narasumber yang pertama. Nah, di sini saya ingin bertanya nih, kira-kira mengapa kasus ini itu sangat penting untuk diangkat? Nah, jadi masalah utama dalam pangan hewani itu kan gimana kita mengidentifikasikan kondisi mikrostruktur daging. Nah, mikrostruktur itu kan kayak serabut otot, endomisium, perimisium, hingga fasciculus yang berpengaruh pada tekstur, tenderness, warna, sama bagian holding capacity. Masalahnya proses histologis itu kan sangat kompleks ya. Terus alat laboratorium itu juga kurang memadai atau bahkan sering tidak memadai. Dan kontaminasi mikrobiologis itu juga sering terjadi di RPH. Serta variasi fisiologis hewan itu membuat penilaiannya tidak selalu sederhana. Nah, masalah inilah yang membuat kita perlu analisis terintegrasi mengenai mikrostruktur, mutu fisik, dan mutu mikrobiologi. Baik, nah kira-kira dengan berbagai permasalahan yang sudah ditemukan di Indonesia ini, kira-kira bagaimana sih solusi yang dapat diterapkan untuk hal ini? Baik, saya di sini akan melakukan pembahasan, tapi di sini saya sebagai mahasiswa peternakan tentu saja bakal menggunakan bukti yang valid, data yang valid dari hasil penelitian. Nah, di sini itu saya akan menggunakan pembahasan berdasarkan dua jurnal. Yang pertama itu judulnya itu mikrostruktur otot sapi. Penelitian ini membandingkan otot semitendinosus pada berbagai jenis sapi. Nah, di sini saya pilih menunjukkan 5 jenis sapi. Yang pertama ada Angus Cross, Brahman Cross, Bali, PO, dan Simpo. Nah, penelitian ini itu menggunakan metode histologi dengan mengamati dari 3 aspek. Yang pertama itu adalah ketebalan perimisium, yang kedua luas serabut otot, dan yang ketiga adalah jumlah serabut per fasciculus. Nah, untuk hasil pentingnya itu adalah yang pertama itu sapi Angus, Cross, dan Bali itu memiliki premisium lebih tipis sehingga daging yang biasa itu lebih empuk. Sedangkan untuk sapi simental PO atau Simpo itu premisiumnya lebih tebal sehingga dia menghasilkan tekstur yang lebih kasar. Nah, luas serabut otot yang lebih kecil ini dapat menghasilkan daging yang lebih lembut. Ini membuktikan bahwa identifikasi mikrostruktur sangat menentukan kualitas daging, terutama dalam keempukan dari daging itu tersebut. Nah, untuk jurnal yang kedua itu berjudul Mutu Fisik dan Mikrobiologi Daging Sapi. Penelitian ini mengevaluasi daging dari RPH Pekanbaru berdasarkan 4 aspek. Yang pertama ada pH, warna, presentasi air bebas, dan cemaran mikrobiologis. Hasil utama dari penilaian ini menunjukkan bahwa yang pertama pH daging LD atau Lomisius dorsi et lumbarum itu pH-nya itu menunjukkan di angka 5,37. Sedangkan untuk bagian bicep femoris itu pH-nya di ambang angka 5,56. Nah, masih dalam kisaran normal untuk yang daging segar, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Sedangkan dari segi warna, daging LD merah terang dengan skor 6, sedangkan BF itu merah gelap dengan skor 7. Warna ini dipengaruhi oleh mioglobin, pH, dan oksigen. Yang ketiga itu ada air bebas. LD lebih tinggi itu sekitar di angka 61,8% dibandingkan BF dengan angka itu lebih rendah daripada LD yaitu sekitar di angka 53,53%. Berkaitan dengan mikrostruktur dan lemak intramuskular. Untuk cemaran mikroba, TBC E. coli atau Coliform melebihi batas standar Indonesia yang ditetapkan di nomor 3932/2008 dan Salmonella itu di sana negatif.
Jadi secara fisik dagingnya masih bagus, tapi secara mikrobiologis keamanannya ini bermasalah karena tadi melebihi batas dari SN itu tersendiri. Ini menegaskan bahwa proses RPH itu memegang peranan penting dalam menghasilkan daging yang sehat dan baik. Oke, baik. Jadi dari beberapa hal yang sudah Mas Yas jelaskan, di sini saya menangkap bahwasanya dengan berbagai macam penelitian jurnal pertama tadi yang membahas tentang dari struktur otot atau dari beberapa jenis sapi itu dia memiliki beberapa jenis yang berbeda-beda. Nah, kemudian yang kedua ini dari sisi bagaimana penanganannya ketika di rumah potong, ternyata dia memiliki hasil yang berupa pH, warna, air, dan cemaran mikroba itu yang bisa dibilang adalah sangat melebihi batas wajar. Yang di sini ternyata sangat menentukan atau sangat mempengaruhi dari proses mikrostruktur yang ada di dalam daging tersebut. Jadi tadi kan sudah di beberapa dijelaskan bahwa saya ternyata untuk dua jurnal yang berbeda ini ternyata dia memiliki satu kesinambungan yang sama nih, karena bisa dibilang bahwasanya daging sapi dengan berbagai macam treatment itu ternyata bisa berpengaruh dari mikrostruktur dagingnya tersebut. Nah, kira-kira nih kalau menurut pandangan dari Mas dan Mbak sekalian, kira-kira ada lagi nggak hubungan yang mungkin bisa dikaitkan dengan kedua pembahasan yang kita bawa pada kesempatan kali ini? Baik, mungkin dari pertanyaan ini, aku itu kualitas daging itu tidak cuma ditentukan oleh struktur mikroskopis saja, tapi juga dari kebersihan proses pemotongan, sanitasi, dan lingkungan. Terus dari kedua penelitian juga bisa disimpulkan bahwa kualitas daging itu merupakan suatu kombinasi ya dari tiga komponen utama, yaitu seperti analisis mikrostruktur yang gunanya itu untuk memastikan keembukan dan tekstur dari daging itu sendiri. Dan yang kedua itu ada analisis fisik untuk melihat aspek dari visualnya daging dan sifat fungsional daging itu sendiri. Yang ketiga yaitu analisis mikrobiologi, di mana untuk menjamin daging agar aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat juga. Yang dimana itu ketiga aspek itu tidak bisa dipisahkan atau saling berkesinambungan, dimana juga faktor eksternal seperti proses kebersihan saat pemotongan, sanitasi, dan lingkungan itu sangat penting dalam hasil akhir mutu dari daging itu sendiri. Nah, kira-kira kalau dari pendapatnya Mas nih, kira-kira dari berbagai macam pendapat tentang hubungan antara beberapa jurnal yang telah kita angkat ini, kira-kira solusi yang diberikan apa saja ya? Rekomendasi dari saya ini pertama seperti kayak standarisasi SOP histologi guna untuk identifikasi mikrostruktur akurat. Selanjutnya meningkatkan sanitasi dari RPH seperti yang disorot di jurnal kedua tadi. Kebersihan buruk menyebabkan kontaminasi bakteri. Selanjutnya penggunaan software analisis gambar seperti ImageG untuk mengukur perimisium dan serambut otot. Selanjutnya seperti pelatihan SDM laboratorium dari RPH itu. Lanjut ke integrasi hasil mikrostruktur fisik mikrobiologi untuk menghasilkan penilaian mutu yang lengkap. Berdasarkan kesimpulan yang telah saya ambil ataupun saya tangkap dari beberapa narasumber yang tentunya sangat memberikan informasi yang detail mengenai kasus ini adalah identifikasi mikrostruktur pangan hewani merupakan bagian yang penting dalam menilai mutu daging sapi. Nah, terutama pada terkait dengan keembukan dan tekstur dari daging. Nah, namun kualitas akhir daging itu juga sangat dipengaruhi oleh mutu fisik dan keamanan pangan khususnya untuk di dalam bidang mikrobiologi. Seperti ditemukan pada daging yang dari RPH Pekanbaru. Nah, dengan menggabungkan beberapa pendekatan mikrostruktur serta keamanan pangan, di sini akan memberikan hasil yang sangat baik dan lebih komprehensif yang nantinya dapat dimanfaatkan oleh teman-teman ataupun pemirsa untuk kedepannya. Sekian untuk podcast kita pada kesempatan kali ini. Nantikan lagi untuk di podcast selanjutnya.